Bos Shen, selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunmu ya, aku bilang Wakil Presiden Chen. Hari ini kenapa misterius ya ulang tahun Saudara Shenlang? Kalau gitu kita harus minum lebih banyak. Mari kita angkat gelas bersama untuk Saudara Shenlang. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun. Hadiah ulang tahun seperti ini kamu suka tidak? Kamu maksud dirimu ya? Tidak menyangka kamu berani sekali. Siapa itu? Ada orang di dalam. Ganti kamar. Aku dan Liao Dazuang ini hubungan kepentingan. Dia memang ingin saham di tanganku, tapi aku sengaja tidak memenuhi keinginannya. Setelah hari ini aku akan menyerahkan sahamku kepadamu, agar kamu bisa menginjak mereka berdua. Siapa itu? Terus ketok, percaya tidak aku bisa membunuhmu. Shenlang, kamu tidak kuat minum ya? Baru 2 gelas sudah mabuk. Kalian minum dulu, aku keluar sebentar. Dazuang, kamu bilang Wakil Presiden Chen kamu itu cantik sekali. Kamu masih juga tidak pilih-pilih. Apa kamu tahu apa? Bunga di rumah mana ada yang lebih wangi dari bunga liar? Kalau bukan karena wanita itu mengawasiku, aku bisa mencari kesenangan di luar. Masih perlu sembunyi-sembunyi. Kamu ini. Bos Shen, selamat ulang tahun. Shenlang, hari ini ulang tahunmu ya? Aku bilang Wakil Presiden Chen hari ini, kenapa misterius ya? Mari kita angkat gelas bersama untuk Saudara Shenlang. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Hari ini aku mengirim laporan padamu, tidak sengaja melihatnya. Bak Jing memang teliti. Ikut aku, Bak Jing sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Maaf. Shenlang, aku cantik tidak? Apa kata Mbak Jing, kamu kan terkenal. Sebagai wanita cantik di perusahaan kita tentu saja cantik. Kalau begitu, kamu suka aku tidak? Suka. Selama ini. Tak kira kamu berani sekali. Siapa? Aku dan Liao Dazuang cuma hubungan bisnis. Dia memang demek saham di tanganku. Setelah hari ini sahamku akan kuberikan padamu biar kamu bisa menguasai mereka. Tidak, ini semua sepertinya pernah kualami. Selanjutnya. Shenlang, kamu gak kuat minum ya? Baru 2 gelas sudah mabuk. Kalian minum dulu, aku keluar sebentar. Tidak aku. Sepertinya aku terjebak dalam lingkaran. Dazuang, kamu bilang Wakil Direktur Chen di rumahmu. Cantik banget tapi kamu masih saja ngejar yang lain. Kamu ngerti apa? Bunga di rumah mana ada yang lebih wangi dari bunga liar? Kue. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun, Bos Shen. Bos Shen, kamu kenapa? Kenapa terburu-buru? Aku tidak tahu, cuma merasa. Semua ini sepertinya pernah kualami. Apakah kamu mabuk? Ikut kakak. Kakak sudah siapkan hadiah spesial untukmu. Tabrak aku. Maaf. Bos Shen, aku cantik tidak? Kamu suka aku tidak? Aku tahu aku tidak pantas untukmu, tapi aku tidak mau membohongi diriku sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun darimu. Aku hanya ingin memberitahumu perasaanku yang paling tulus. Aku suka. Kak Jing, bukan itu maksudku. Sekarang ada orang yang ingin membunuh kita. Apa? Ini sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Seseorang yang memakai topeng badut sudah membunuhku 2 kali. Ini adalah kedua kalinya aku terlahir kembali, percayalah padaku. Sekarang kita pergi dari sini. Baik. Jadi kamu yang ingin membunuhku ya?
Kamu gila ya? Jadi kamu ya siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ingin membunuhku? Bilang, Gila. Minggir. Yakin kamu tidak mabuk? Kak Jing aku sekarang sadar. Ayo kita ke mobil dulu. Kak Shen, kenapa kamu sepertinya mimpi buruk ya? Sampai marah-marah gitu padahal baru aja mabuk. Tapi kamu cepat sadarnya juga ya. Tapi ya memang minumanmu nggak kuat. Kalau gitu kalian minum dulu ya, aku mau keluar bentar. Pembunuh biasanya datang saat sepi. Tapi kalau aku nggak keluar sama Kak Jing dia nggak akan bisa. Tunggu dulu. Hari ini jangan ada yang keluar. Aku mau pindahin mobil. Aku bilang hari ini jangan ada yang keluar. Bos Shen, aku ada hadiah buat kamu di luar. Kue ulang tahun ya aku tahu. Terima kasih Kak Jing. Loh kok kamu tahu? Tadi waktu kamu ngasih laporan ke aku. Kamu lihat kan hari ini ulang tahunku. Aku. Oh, ternyata hari ini ulang tahunmu ya Wakil Direktur Chen. Makanya tadi kamu misterius banget. Hahaha. Ternyata hari ini ulang tahun Kak Shen. Ayo kita angkat gelas buat Kak Shen Lang. Selamat ulang tahun. Permisi Pak, mobil di bawah perlu dipindah, saya mau ambil kuncinya. Oke. Bos Shen, kenapa kamu? Kelihatannya banyak pikiran ya. Ada yang mau membunuh kita. Apa? Jangan bilang siapa-siapa malam ini tetap bersama orang banyak ya. Oke. Dazuang, kamu bilang Wakil Direktur Chen kamu. Cantik banget masih aja selingkuh. Bunga di rumah nggak sebagus bunga liar. Jangan lupa telepon aku ya. Sudah waktunya tadi setelah Liao Dazuang selesai bicara. Aku sama Kak Jing ke kamar mandi terus pembunuhnya muncul. Bos Shen, menurut kamu aku cantik nggak? Jangan pedulikan dia aku kita berdua. Sudah nggak ada hubungan lagi cuma karena menjaga nama baik keluarga aja. Kak Jing, Aku nggak cantik ya? bukan itu maksudku. Aku tahu aku nggak pantas sama kamu tapi aku juga nggak mau bohong. Aku nggak pernah mau apa-apa dari kamu. Aku cuma mau bilang perasaanku yang sebenarnya. Aku suka kamu. Ah, Berani-beraninya menggoda saudaraku, di depanku sudah kuduga. Kamu bukan orang baik. Kamu main-main di luar sana tidak setia. Kenapa aku tidak boleh bersenang-senang? Aku suka Shen Lang, aku akan menggoda dia. Tidak perlu kamu urus. Berani-beraninya selingkuh dariku. Akan kubunuh kamu. Dazuang jangan pukul, Dazuang jangan pukul. Dazuang, jangan gegabah. Kakak Jing hanya marah padamu. Benar Dazuang, kamu di depan kakak ipar. Flirting dengan begitu banyak perempuan, siapa yang tidak marah? Hari ini ulang tahun saudara Shen Lang. Kalian berdua mundur sedikit, jangan ribut.
Kamu pura-pura apa sih Jalang ini baru-baru ini? Selalu pergi ke kantormu, kamu juga bukan orang baik. Mungkin sudah lama mengincarnya Liao Dazuang. Kamu dengar apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak hanya sekali memujinya sebagai wanita cantik, mungkin sudah lama mengincarnya. Dazuang jangan gegabah. Dazuang Chenjing. Proyek kita bertiga di Yunhai baru saja dimulai. Jika berhasil pasti bisa duduk manis di kursi teratas Provinsi Selatan. Jika kamu ingin mati, pergi saja cari orang lain, jangan ganggu aku dan saudara-saudaraku mencari uang. Aku tidak berani menyentuh saudaraku, tapi aku berani menyentuhmu. Hari ini akan kubunuh kamu. Jangan Dazuang. Gegabah itu setan. Jangan halangi aku. Liao Dazuang ternyata kamu. Liao Dazuang ternyata kamu. Apa? Shenlang. Jangan pukul lagi kalau tidak ada korban jiwa. Jangan pukul lagi. Shenlang, kamu berani memukulku karena perempuan busuk. Kamu mau diakan, aku berikan saja padamu. Ternyata yang selama ini ingin membunuhku adalah kamu. Kita bekerja sama selama ini, kenapa aku ingin membunuhmu? Hanya karena seorang perempuan. Ini milik siapa? Aku tidak tahu milik siapa. Aku akan membuatmu berhenti mengelak. Anjing tidak akan berhenti makan Di kotoran. mana senjatamu? Senjata apa? Di mana senjatamu? Benar-benar bukan kamu. Shenlang, kamu cepat mabuk, cepat juga sadar. Kalian minum dulu, aku keluar sebentar. Jing Jie, tunggu sebentar. Siapa punya barang ini? Ini punyaku. Kenapa pakai topeng ini? Siapa yang kasih? Barusan di luar bagi kita beberapa orang waktu nari di dance floor. Kalian semua berdiri. Berdiri. Wangi banget Dazuang. Chen, wakil direkturmu cantik banget. Kamu masih aja sembarangan, kamu ngerti apa? Bunga rumah mana, ada wangi kayak bunga liar. Kalau bukan karena perempuan bau ini ikut aku perlu cari makan sembunyi-sembunyi. Kamu. Salah, orang-orang ini rambutnya panjang. Badut itu meskipun pakai topi jelas rambutnya pendek. Dan sepatu yang dipakai badut itu sepatu olahraga. Oke. Bos Shen, kamu baik-baik saja. Siapa yang Bapak Shen ini? Ibu Chen. Kue ulang tahun yang kita siapkan. Selamat ulang tahun Bos Shen. Shenlang, ternyata hari ini ulang tahunmu. Aku bilang Chen, wakil direktur. Hari ini kok misterius banget. Ternyata ulang tahun Shenlang kita hari ini. Harus minum lebih banyak, ayo kita semua angkat gelas. Selamat ulang tahun Shenlang. Selamat ulang tahun. Dengan kondisi sekarang aku sendiri sulit memecahkan masalah. Dan sekarang hanya Chen Jing dan Dazuang yang bisa disingkirkan dari tersangka. Kalian berdua ikut aku keluar sebentar. Shenlang, kamu bawa kita ke sini buat apa? Ada orang yang mau bunuh aku. Apa? Tidak mungkin kamu bercanda. Aku tidak bercanda, ini adalah kelima kalinya aku hidup kembali. Pembunuh sudah membunuhku 4 kali, aku terjebak di hari ini. Dia belum sadar bahwa dia istirahat. Dazuang Jingjie, kalian percaya aku? Tidak mungkin kamu belum sadar. Kalian tidak percaya aku, ya baiklah, ayo. Di ruang itu sebentar lagi akan keluar seorang pria mabuk yang memakai topeng kucing. Di sudut itu seseorang akan segera muncul.
Bartender yang memakai topeng badut dan membawa nampan. Sekarang kamu pasti percaya. Aku percaya padamu. Tujuannya hanya aku butuh bantuan kalian sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kalian berdua bawa ponsel dan pergi ke kedua sisi koridor. Jika melihat seseorang dengan topeng badut tolong foto dia untukku. Kirimkan padaku, ingat harus cepat, waktuku sangat terbatas. Baik. Sang Liang. Shenlang, kamu bawa mereka kemana? Jika kalian tidak kembali semua wanita cantik di sini, aku akan nikmati sendiri. Semua untukmu, aku ada urusan, nanti kita bicara lagi. Mari kita lihat siapa kamu sebenarnya. Berani masuk, aku akan menghancurkanmu. Tuan, apa yang kamu lakukan? Toilet di kamar saya sudah dipakai orang. Saya ingin pinjam toilet. Di sini ada toilet umum, saya antar Anda ke sana. Baik. Tidak, pria ini memakai sepatu kulit. Bukan pembunuh yang ingin membunuhku. Tidak mungkin. Ketemu kamu. Shenlang, kemampuan minummu. Lebih baik darimu. Bos Shen, kamu mau kemana? Kue kamu. Baik-baik. Aku bisa hidup kembali tanpa batas. Dan kamu hanya punya satu kesempatan, meskipun aku gagal berkali-kali. Hanya dengan satu kali membunuhmu, aku tetap pemenangnya. Shen. Pembunuhnya belum datang. Bos Shen, kamu mencari apa? Mencari seseorang yang ingin membunuhku. Apa ada yang ingin membunuhmu? Nanti aku jelaskan, jika memang ada nanti. Sial, sama sekali bukan lawan. Dazhuang, mereka pergi kemana? Tidak tahu, aku akan lihat. Pembunuhnya sedang mengejar kita, maka dia pasti tidak mungkin mengemudi lagi. Memakai sepatu kulit bukan pembunuh. Saudara. Asal kamu bisa bawa aku ke Villa Tianhai River, uang ini semua milikmu. Serius nih. Kalian berdua kok bisa bareng? Dazhuang, ada yang mau bunuh aku. Lo bercanda ya? Shenlang beneran ngomong tadi, beneran ada pembunuh bawa senjata. Kalau nggak lari cepat udah celaka. Apa mau bunuh orang? Ayo aku antar kalian pergi, yuk yuk yuk.
Akhirnya bisa lepas dari si pembunuh itu. Sekarang kita mau kemana? Pulang asal sampai di rumah ada bodyguard yang jagain aku. Asal lewat malam ini semuanya aman. Jalan yang benar ya. Aku kasih tahu ke ahli yang biar dia juga cepat pergi. Boleh juga aku juga nggak yakin targetnya. Apa cuma aku doang? Saudara Yen Lo ada masalah sama siapa? Kenapa ada yang mau bunuh lo? Aku juga nggak tahu, mungkin karena proyek Yunhai kita. Ada yang tersinggung kali. Mungkin aja proyek Yunhai nilainya triliunan. Yang ngincer di Nansheng banyak banget. Lo kan kepala proyek ini orang-orang ekstrim. Pasty Bagel and Gamble tindakan keras. Kalau Bos Shen Lo mati, proyek ini nggak bisa jalan. Nanti cuma bisa tender ulang. Iya, pohon besar kena angin. Proyek kita selesai nggak cuma Nansheng. Seluruh Dacia bakal terguncang. Setiap langkah kita kayak jalan di atas es. Yang penting selamat malam ini, kamar di rumah silakan tinggal. Aku mau istirahat dulu. Bos Shen boleh pinjam satu set. Baju ganti aku cuma punya yang dipakai ini. Aku kasih satu. Di rumah nggak ada baju cewek, lo pakai punyaku dulu. Aku cuma punya ini. Hari ulang tahun lo nggak sempet dirayain, aku siapin hadiah ulang tahun spesial buat lo. Kak Jing. Lo jijik sama aku ya? Bukan begitu maksudnya, Kak Jing. Terus, lo suka sama aku. Hari ini aku hadiah ulang tahun buat lo. Mau diapain juga boleh setelah hari ini. Aku transfer saham buat lo. Biar lo bisa ngatur mereka berdua. Kakak Jing dengerin aku. Kakak Jing, sebenarnya aku udah lama pengen nanya. Liao Dazuang sama Zhang Liang kenapa sih? Dari nada suaramu kayaknya kamu udah lama kesel sama mereka berdua. Aku juga gak mau nutupin Liao Dazuang, entah pakai cara apa. Dia bisa ngebujuk orang tuaku. Tujuan sebenarnya dia, yaitu 10% saham yang aku pegang. Zhang Liang juga pernah ngasih tahu aku, pengen aku mindahin saham itu ke dia. Oh gitu ya? Kalian bertiga sebagai partner bagi rata 90% saham. 10% saham yang aku pegang, siapapun yang dapat, dia bisa ngontrol semuanya di perusahaan ini dan proyek Yunhai. Pendapatan awal aja udah ratusan miliar, pendapatan selanjutnya lebih bikin orang iri. Jadi pembunuh yang mau ngebunuh kamu hari ini, mungkin sainganmu begitu juga. Mungkin partner kamu sendiri. Shenlang, kamu bawa mereka kemana? Kalau kalian gak balik cewek-cewek cantik di sini, aku bakal nikmatin sendiri. Semua buat kamu. Shenlang, minuman kamu gak kuat ya? Baru 2 gelas udah jatuh. Kalau kalian minum duluan, aku mau keluar dulu. Tahu kita pulang selain kita bertiga. Cuma Zhang Liang. Dazuang, wakil direktur Chen, kamu cantik banget. Masih aja kamu kelaparan. Dan teleponnya itu. Udah tahu aku pulang, kenapa pura-pura gak tahu? Benar, dia mau kasih kabar ke pembunuh. Dan proyek Yunhai pendapatan awal aja udah ratusan miliar. Pendapatan selanjutnya bikin orang iri. Jadi, pembunuh yang mau ngebunuh kamu hari ini mungkin sainganmu. Atau mungkin partner kamu sendiri. Kakak Jing, bener pembunuh itu mungkin orang dekatku. Selamat ulang tahun Bos Shen. Shenlang, hari ini ulang tahunmu ya? Aku bilang wakil direktur Chen, kenapa hari ini misterius? Hahaha, ulang tahunnya Shenlang. Kita harus minum lebih banyak. Kita angkat gelas dulu buat Shenlang. Selamat ulang tahun. Zhang Liang, kamu ikut aku keluar. Zhang Liang, kamu ikut aku keluar. Pembunuh masuk dari lantai 2, butuh waktu buat nyari aku. Waktu itu cukup buat aku nanya jelas. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Tapi ngomong-ngomong,
Kita udah kerja sama bertahun-tahun, kamu beneran gak anggap aku sebagai saudara? Kalau bukan karena Wakil Presiden Chen, aku tidak akan tahu hari ini ulang tahunmu. Ya, perusahaan kita sudah berdiri selama 5 tahun. Kita sudah bekerja sama selama 5 tahun. Apa kamu? Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Kalau kamu sudah tahu, aku akan terang-terangan bicara. Sebenarnya aku tidak berencana memberitahumu ini adikmu. Beberapa waktu lalu datang mencariku menanyakan tentang saham. Aku sudah menjelaskan padanya, kita tidak berniat mencairkan saham. Selama kita siapapun yang mengalami masalah kita akan segera mentransfer saham ke orang terdekatnya. Shen Song. Sekarang adalah momen kritis proyek kita, aku tidak ingin melihat kalian bersaudara terpisah, jadi aku menyembunyikan. Masalah ini sekarang kamu sudah tahu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk Aku tidak disembunyikan. bicara tentang ini. Lalu apalagi Wakil Presiden Chen, aku bersumpah. Aku dan dia hanya teman dan hubungan kerja, tapi semua orang bisa melihat Chen Jing menyukaimu. Kalau kamu tidak bilang, aku punya cara untuk membuatmu menjelaskan. Ikut aku. Mau kemana? Cewek di dalam masih menungguku. Hei Shenlang, mau kemana? Shenlang, ada apa sebenarnya? Kasih aku ponselmu. Apa ponsel itu barang pribadi? Hei, lepaskan aku. Kamu berharap aku kena masalah. Kalau malam ini aku tidak kena masalah, besok kamu yang kena. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan dia kontak dengan siapapun. Kalau dia berani kabur, patahkan kakinya. Baik Shenlang. Kamu mau apa? Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Aku lihat kali ini kamu bisa cari aku dengan apa. Hei Dazuang. Kamu bawa Sang Liang kemana? Kami masih menunggu. Merayakan ulang tahunmu, cepat kembali. Aku ada urusan penting malam ini, aku sudah pulang dulu. Oke, kamu tidak kembali ya, cewek-cewek di dalam. Aku nikmati sendiri. Baik. Sang Liang, ternyata kamu. Sang Liang. Ternyata kamu. Apa aku ngapain? Apa ini masih pura-pura? Kupikir kamu mau ngapain. Apa itu Xiaoli? Si iblis kecil itu, cari kamu, minta kamu bantu dia, cuma apakah dia hamil? Anakku berapa yang dia minta, aku akan memberikannya. Kamu bilang antara kita berdua apapun masalahnya, kita bisa bicara langsung. Kamu bilang persahabatan, kita selama bertahun-tahun ini tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Masalahnya tidak ada hubungannya denganku, tapi malam ini kita akan tinggal di sini, tidak kemana-mana. Aku akan menunggu hasilnya. Handphone kamu matikan. Aneh sekali. Aku menyuruh kalian berjaga, kenapa kalian kembali? Shenlang, kamu ngapain? Benar-benar bisa menemukan tempat ini, kamu ingin membunuhku kan? Kalau begitu bunuh dia dulu. Shenlang, kamu pakai aku sebagai tameng. Tidak, jangan. Kenapa tidak berani menembak? Ayo tembak dia. Baiklah, aku akui aku salah menuduhmu, ayo. Kita ulangi lagi. Sialan, siapa sebenarnya? Beberapa waktu lalu adikmu mencariku. Menanyakan tentang saham, aku sudah menjelaskan padanya. Kami tidak berniat mencairkan saham. Selama kita siapapun yang mengalami kecelakaan, kami akan segera mentransfer saham kepada orang terdekatnya. Aku punya banyak kesempatan, aku akan menyelidiki kalian satu persatu. Semua orang. Jangan sampai ketahuan siapa yang ingin membunuhku, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini. Shenlang, kamu tidak kuat minum ya? Baru 2 gelas sudah mabuk benar. Kalian minum dulu, aku keluar sebentar. Hei, baik, ayo kita lanjut minum. Sepatu kulit. Ah, baik, segera sampai. Tiga setengah menit. Kita main pelan-pelan.
Aku keluar sebentar ada urusan. Shenlang, kamu tidak kuat minum. Ternyata, periode ini benar-benar aman. Sudah larut masih datang ke kantor. Aku lihat apa yang akan kamu lakukan. Selamat malam. Sudah larut masih datang ke kantor. Apakah kamu melihat Shen Song? Lift bos Shen kecil naik ke lantai 6. Panggil semua teman-teman jaga di sini. Kalau ada yang datang ke kantor, segera beritahu aku. Tenang bos, Shen pasti akan menyelesaikan tugas. Aduh, aku sudah ingin memberikannya padamu sejak pagi. Tapi ada acara di grup hari ini, jadi tertunda. Sampai sekarang pasti lapar kan? Terus lembur sampai sekarang memang sedikit lapar. Makan malam mereka pasti tidak enak. Ini untukmu. Aku tidak lapar, kamu makan saja. Bocah nakal. Kakakmu ini dikejar pembunuh. Masih punya pikiran pacaran dan goda cewek lagi. Bos Shen. Mobil Anda sudah saya parkirkan dengan baik. Kembali ke posisimu. Baiklah. Kak. Kenapa kamu di sini? Tidak apa-apa, aku kembali untuk mengambil file, kalian lanjutkan saja. Kak Qiaoling lapar, aku bawakan makanan untuknya. Malam ini kamu temani dia di sini, ingat habiskan makanannya. Antarkan dia pulang sendiri nanti. Baiklah, terima kasih Kak. Benar-benar seperti hantu gentayangan ya. Song, pekerjaan malam ini jangan dilakukan dulu, sisanya besok saja. Ah, Song, antar Qiaoling pulang. Oh baik. NGG sudah jam 11. Lampu kantor akan mati sebentar lagi. Begitu banyak ruangan di perusahaan ini, lihat bagaimana kamu mencariku. Asalkan bisa melewati malam ini, melarikan diri dari siklus sial ini. Aku akan langsung pindah ke kantor keamanan umum. Sialan. Sial, handphone ketinggalan di mobil. Satu toilet butuh waktu lama sekali untuk diperiksa. Dia ada di toilet ini. Tidak bisa, kalau dia kembali dia pasti melihatku. Aku harus pergi dari sini. Sembunyi begitu rapi, masih bisa ketahuan apakah ada pelacak di tubuhku?
Jangan maju lagi, dia ada di ruangan ini. Pembunuh itu pasti tahu lokasi tepatku. Dan sekarang aku tidak yakin apakah setelah lewat jam 12 akan terlepas atau tidak. Siklus aneh ini jika iya. Nanti kalau dibunuh lagi aku benar-benar tidak akan hidup kembali, aku berani bertaruh. Entah membunuhnya, entah mulai lagi dari awal. Wanita. Tidak disangka waktu Shen mabuk. Yang dipikirkannya adalah wanita. Shenlang, daya tahanmu minum benar-benar payah. Baru 2 gelas sudah tumbang. Kalian lanjutkan saja minumnya. Aku pergi sebentar. Ayo kita minum. Hahaha. Orang yang membunuhku adalah wanita Liao Dazuang Zhangliang. Shen Song benar-benar terbebas dari kecurigaan Chen Jing. Tidak, dia ikut mati bersamaku beberapa kali. Lebih tidak mungkin. Selamat ulang tahun, Bos Shen. Shenlang, hari ini ulang tahunmu ya. Aku bilang Wakil Direktur Chen, kenapa hari ini misterius sekali? Hahaha. Hari ulang tahun Saudara Shenlang, kita harus minum lebih banyak. Mari kita angkat gelas bersama, untuk Saudara Shenlang. Selamat ulang tahun. Kalau tidak mengerti jangan dipikirkan lagi, toh terus berulang. Maka mari kita rayakan ulang tahun dengan baik. Aduh. Masih Wakil Direktur Chen yang paling perhatian. Ulang tahun Saudara Shenlang, aku malah lupa. Sebenarnya aku juga tidak tahu hari ini saat mengirim laporan. Tidak sengaja melihatnya. Kalau begini terus Liao Dazuang akan bertengkar dengan Chen Jing. Kak Dazuang, hari ini ulang tahunku. Kendalikan sifatmu, temani aku merayakan ulang tahun dengan baik. Baiklah, kalau Saudara Shenlang sudah bilang. Maka kita ikuti kemauanmu hari ini, kamu yang paling berkuasa. Ayo minum. Semua bersenang-senang. Ayo Saudara Shenlang, kami angkat gelas untukmu. Ayo. Tidak. Terakhir pulang ke rumah pembunuhnya baru sampai jam 10. Kali ini sudah minum begitu lama, kenapa pembunuhnya tidak muncul? Shenlang. Ternyata racunnya sudah diberikan sebentar lagi. Sebentar lagi aku tangkap kamu. Selamat ulang tahun, Bos Shen. Selamat ulang tahun Saudara Shenlang. Selamat ulang tahun. Ayo makan kue. Bos Shen makan kue. Aku tidak nafsu makan hari ini, tidak makan manis, hanya minum. Ayo. Aku sudah tidak bisa minum lagi. Aku ke toilet dulu.
Saudara Shen, kemampuan minummu kurang. Harus latihan lagi. Aku lihat Bos Shen. Pelan-pelan kalau tidak bisa minum jangan minum terlalu banyak. Kalau sampai sakit bagaimana? Tidak berpura-pura bagaimana bisa menemukan orang yang ingin membunuhku. Bunuh. Aku ke kamar mandi. Ini memberinya kesempatan. Dan juga membuktikan pikiranku. Kamu tahu ada yang ingin membunuhmu masih mau kasih kesempatan tidak bisa. Aku bawa kamu pergi dari sini. Jing Jie, tenang saja. Setelah semua ini selesai aku tidak akan biarkan kamu tinggal di samping Liao Dazuang dan menderita. Kamu adalah milikku. Ya. Cuci tangan dulu. Pistol. Akhirnya ketemu. Shen Xiongdi, kamu baik-baik saja? Kenapa lama di kamar mandi? Dazuang baik-baik saja. Shen Xiongdi, kamu tidak percaya padanya. Bukan aku tidak percaya Shen Xiongdi. Aku tidak percaya si jalang itu. Aku tahu. Dia pasti bukan orang yang tenang. Pelan-pelan. Shen Xiongdi, kamu baik-baik saja. Minum agak banyak, muntah saja sudah baik. Ayo terus minum. Terus main. Seperti yang kuduga, ternyata orang di ruang VIP. Bos Shen, Shenlang, kemampuan minummu tidak bagus. Baru 2 gelas sudah jatuh. Kalian minum dulu, aku keluar sebentar. Jing Jie, Bos Shen, kenapa kamu keluar? masalah kue nanti dulu, aku butuh kamu. Berdiri di sini dan rekam untukku kamar mandi itu. Lihat siapa yang masuk ke kamar mandi itu. Kamu tahu soal kue. Orang itu sangat penting bagiku, aku harus tahu siapa orang ini. Rekam dan langsung kirim padaku. Shenlang, kemampuan minummu terlalu buruk, baru 2 gelas. Sudah ke kamar mandi muntah. Ayo kita lanjut. Bilang siapa yang menyuruhmu membunuhku. Bos Shen, kamu. Kakak, Kalian keluar, semua keluar. Kamu tetap di sini, cepat bilang. Jangan paksa aku menembakmu. aku benar-benar tidak tahu apa-apa kamu mengarahkan pistol padaku. Ada kesalahpahaman apa ya? Kamu membunuh saya di luar, ada banyak orang yang melihat. Kamu pikir kamu bisa kabur? Jangan khawatir, di industri kami. Mengubah penampilan itu hal yang mudah. Tunggu sebelum saya mati. Bisakah kamu kasih tahu siapa yang ingin membunuh saya? Mau mengorek informasi dari saya kamu masih belum cukup. Turun saja, tanya sendiri. Sekarang saya sudah mengidentifikasi target di samping Liao Dazuang. Wanita itu adalah pembunuh, tapi meskipun saya tahu di mana senjatanya, apa gunanya? Dia berani membunuh saya, tapi saya tidak berani membunuhnya. Tidak bisa melawan, tidak bisa kabur.
Saya tidak punya masalah dengannya, dia disewa untuk membunuh saya. Yang ingin membunuh saya bukan dia, tapi pria itu. Jangan maju lagi, dia ada di kantor ini. Bos Shen sudah bangun. Mungkin mau minum satu gelas lagi. Siapa namamu? Nama saya Mani. Setelah minum beberapa menit kemudian mati. Bos Shen, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin saya meracuni? Kalau begitu saya mau yang di tanganmu itu. Tapi ini sudah saya minum. Setelah diminum baru ada rasanya. Baiklah. Bersulang. Saya akui kamu sangat berbakat. Saya tahu gelas ini kalau saya minum pasti akan terjadi sesuatu, saya juga tidak tahu kapan kamu meracuninya, tapi saya tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Nama kamu Moni ya? Ya, Saya tunggu. Lebih cepat lagi. Saya tunggu di perusahaan. Bos Shen. Hari ini tidak perlu bekerja, Shen Song akan segera datang biar dia mengantarmu pulang. Komputer saya belum dimatikan. Saya bantu matikan. Zhang Liang akan mentransfer 10% sahamnya kepada Liao Dazuang. Apa yang terjadi? Shenlang, kemana saja kamu? Hari ini ulang tahunmu, juga tidak bilang wakil direktur Chen. Kue yang sudah disiapkan untukmu, sudah didorong masuk. Cari tempat yang sepi, saya mau tanya sesuatu. Baik, Kamu mau mentransfer saham. ini urusan pribadiku, sebenarnya aku berniat memberitahumu setelah acara. Sekarang juga jangan tutup telepon. Ada masalah di keluargaku, butuh uang segera. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk membagi sahamku. Untukmu dan Dazuang masing-masing 10%. Kamu pasti tahu setelah proyek Yunhai selesai. Berapa nilai saham 30% di tanganmu akan naik. Kamu mau jual sekarang. Yang rugi cuma kamu sendiri. Aku tahu. Tapi aku benar-benar tidak bisa menunggu sampai saat itu. Aku kasih kamu 1 menit jelaskan semuanya, jangan sembunyikan apapun. Kamu juga tahu aku punya kakak. Proyek yang dia kerjakan bocor. Hasil kerja bertahun-tahun hilang begitu saja. Kerugiannya mencapai miliaran setelah orang tua meninggal. Kakaklah yang membesarkanku, kali ini dia menghadapi kesulitan. Meski harus mengorbankan segalanya, aku akan membantunya. Kenapa tidak bilang kalau ada masalah? Ini urusan keluargaku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Meski aku harus sedikit rugi, aku tidak bisa membiarkan kakakku berurusan dengan hukum. Jangan maju lagi, dia ada di kantor ini. Urusan ini besok saja, aku masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jika masih ada besok. Bukan Zhang Liang. Ayo. Shenlang, kenapa kamu keluar begitu lama? Kamu tidak kembali lagi, kalau tidak kembali, semua cewek ini akan jadi milikku, hahaha. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Jing? Apa yang bisa terjadi antara aku dan dia? Menurut yang aku tahu, Jing bersamamu karena orang tuanya. Si Jalang itu, apa dia bilang sesuatu padamu?
Shenlang Chenjing bisa masuk ke lingkaran kita. Dan masuk ke perusahaan karena aku. 2,5 tahun sementara, kita sudah kenal bertahun-tahun. Kamu masih tidak percaya pada diriku. Dazuang, justru karena kita sudah kenal begitu lama. Aku tahu kamu tidak bisa mengendalikan burung di bawahmu. Cuma seorang wanita kenapa harus serius? Kalau bukan karena dia punya kemampuan. Aku sudah menyuruhnya pergi. Berapa banyak yang Jim berikan untuk proyek Yunhai? Aku lihat sendiri proyek bisa berjalan sampai sekarang. Dia punya andil besar. Apa kamu suka padanya? Apa dia yang menggoda kamu? Aku sudah tahu dia bukan orang yang mudah diurus, tunggu saja, aku akan menghabisi dia. Dazuang, aku dan Jingjie tidak ada apa-apa. Tapi aku benar-benar menyukainya. Jika kamu tidak peduli, tolong berikan dia kebebasan. Baiklah, jika kamu bisa meyakinkannya untuk menyerahkan saham yang dia pegang. Transfer ke aku akan membebaskannya. Saham yang dipegang Jingjie adalah haknya. Aku akan menyerahkan 10% sahamku kepadamu. Tambah lagi dengan 10% dari Zhang Liang, kamu akan memiliki 50% saham perusahaan. Kamu akan menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Baik. Ayo kita lanjut minum. Dazuang, Wakil Presiden Chen, ada di sini. Kamu masih berani bersikap begitu, bukankah? Kamu selalu ingin berpisah denganku. Dari besok perjanjian kita dibatalkan. Aku akan menjelaskan ini kepada orang tuamu. Kamu serius kenapa? Tanya saja Shenlang, ayo kita lanjut minum. Shenlang, apa yang kamu katakan pada Liao Dazuang? Aku menyerahkan 10% sahamku kepadanya. Untuk kebebasanmu. Kenapa kamu begitu bodoh? Proyek Yunhai sedang berkembang pesat. Setiap saham adalah uang nyata. Liao Dazuang menginginkan sahamku, tapi dia tidak akan mudah mendapatkannya. Hanya 10% saham tapi bisa membeli kebebasanmu. Seimbang. Kamu sekarang di mana? Aku akan menemuimu. Kurasa tidak perlu, aku akan kembali menemuimu lebih cepat. Kamu di mana? Aku sedang mengantar Kia Oling. Kak, kenapa kamu ke perusahaan? Aku mengambil dokumen, sebentar lagi kembali. Kalau begitu setelah mengantarnya, aku akan menjemputmu. Tidak perlu, pelan-pelan kita ketemu di bar nanti. Baik. Sekarang bisa dipastikan orang yang menelepon pembunuh bukan salah satu dari mereka bertiga. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia tahu aku di perusahaan? Kalau penyelidikan tidak berhasil, hanya bisa bertanya padanya. Tiga, dua, satu. Aku suruh kamu membunuhku. Enak ya dipukul. Enak. Aku buat kamu enak. Aku suruh kamu membunuhku. Moni, kamu tega banget ya biarin gue mati. Bos Shen emang pinter banget sih. Tapi hari ini, kamu harus mati. Gue belum mau mati, jadi gue mau coba berjuang. Barusan seru nggak tuh berantemnya? Dari pertama gue ngerjain tugas sampai sekarang, gue belum pernah gagal, kamu yang pertama.
bikin gue kerepotan kayak gini. Jangan buru-buru gue yang pertama. Dan bakal jadi yang terakhir buat kamu. Lain kali. Gue pasti nangkap kamu. Lain kali. Kamu pikir masih ada kesempatan lain? Gimana kamu tahu nggak ada? Kamu kayaknya perhatian banget sama waktu ini. Kenapa kamu nggak bunuh gue? Kamu lihat apa sih? Bunuh gue. Tugas gue bikin kamu nggak bisa lihat matahari besok, tapi sekarang gue belum mau bunuh kamu. Nggak bisa lewat jam 12 nanti kalau beneran mati gimana? Masih pakai cara ini. Hampir aja nggak balik kali ini pasti gue tangkap kamu. Ayo kali ini pasti gue tangkap kamu. Monia. Gue udah bilang kali ini pasti nangkap kamu. Gue lihat kamu mau melawan gimana. Kalian langsung balik ke perusahaan pembunuh yang mau bunuh gue. Sudah gue tangkap. Jangan melawan lagi. Gue udah ikat kamu beberapa kali. Sekeras apapun kamu melawan gak bakal bisa sebut siapa yang nyuruh kamu. Gue bakal lepasin kamu. Bos Shen ini gimana, ini bukan orang yang di bar tadi ya? Dia kok bisa ada di sini? Dia pembunuh dikirim buat bunuh gue. Pembunuh. Cantik banget cueknya, mana mungkin pembunuh. Kalau yang ini. Ini nggak termasuk. Beneran pembunuh, barang ini bisa dipakai. Kayaknya emang pembunuh nih Das Huang. Gue inget kamu pernah kasih dia kartu nama, kamu berani bawa barang kayak gini. Tidur di sebelah kamu. Gue mana tahu dia pembunuh. Kalau gue tahu dia pembunuh 1000 nyali pun gue nggak berani. Bilang siapa yang nyuruh kamu bunuh kakak gue. Kamu sudah diikat masih saja sok jagoan bilang. Bukan kamu yang suruh aku membunuhnya. Asal aku membunuhnya, sahamnya akan jadi milikmu. Kamu ngomong apa sih? Mas, aku sama sekali tidak kenal dia, tidak. Kalau tidak kenal bagaimana dia bisa tahu perjanjian antara kita? Dia yang memberitahuku. Dia berjanji padaku asal aku membunuhnya. Setelah berhasil dia akan memberiku 5 juta sebagai imbalan. 1 juta di rekening bankku adalah uang muka yang dia bayar. Memang ada transfer waktunya kemarin. Bagus kamu Shen Song, pantas saja beberapa waktu lalu. Kamu tanya tentang saham, ternyata kamu punya niat ini. Shen Song Shenlang adalah kakakmu sendiri. Kamu sampai melakukan hal seperti ini. Shen Song, bagaimana kamu menjelaskan ini? Mas, percayalah padaku, bukan aku. Moni, keahlianmu dalam memecah belah. Kamu benar-benar ahli, tapi sayangnya kamu tidak bisa menipuku. Aku hanya minta 1 kesempatan hidup. Percaya atau tidak, asal kamu melepaskanku, aku akan langsung membatalkan pesanan ini. Dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kalau ini pertama kali kita bertemu mungkin aku akan percaya padamu. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak percaya omonganmu. Aku sudah menghubungi kantor keamanan, mereka akan segera mengirim orang. Aku tidak perlu menginterogasi sendiri. Aku akan menyerahkanmu pada mereka, semuanya akan terungkap. Tentang siapa yang ingin membunuhku, tidak ada yang bisa lolos. Ya, serahkan pada tim keamanan, semuanya akan jelas. Sang Liang, ikut aku keluar sebentar. Kali ini jelaskan dengan baik padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang kamu lihat, aku ingin memindahkan saham yang aku pegang. Masalah kakakmu adalah masalah kakakmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Tunggu sampai kita menyelesaikan proyek Yunhai, kamu bisa sepenuhnya menutupi kerugian kakakmu. Kamu sudah tahu kan wakil direktur Chen yang memberitahumu? Apa hubungannya semua ini dengan kakak Jing? Masalah kakakku juga wakil direktur Chen yang memberitahuku.
Kalau bukan karena dia aku tidak akan tahu bagaimana keadaan kakakku sekarang. Setelah orang tua saya meninggal hidup ini sangat sulit. Selama ini kakak saya yang merawat saya sekarang dia sedang menghadapi kesulitan. Meskipun saya harus mengeluarkan seluruh tenaga saya akan membantunya. Kamu boleh membantunya tapi masalah penarikan saham. Pasti tidak bisa sekarang saya sudah tahu hal ini. Saya pasti tidak bisa tinggal diam. Setelah ini selesai bawa saya menemui kakakmu. Shen Lang. Saya Sang Liang benar-benar tidak salah pilih. Saya mengakui kamu sebagai saudara. Shen Song. Mereka berdua sudah tidak bernafas. Apa yang terjadi? Bukankah dia diikat? Kami sedang berbicara tali di kakinya. Sudah terlepas. Xiao Song dan Chen Jing sudah dibunuhnya. Dia juga menendang saya. Sekarang perut saya sangat sakit. Kemana dia lari? Saya tidak tahu. Sepertinya ke arah sana. Hari ini saya akan membunuhmu. Lari. Lagi trik ini tidak bekerja pada saya. Bukankah kamu jago bertarung ayo? Saya sebenarnya sudah berniat untuk menyerah pada tugas ini. Kamu yang memaksa datang untuk mati bukan salah saya. Kamu membunuh orang yang paling dekat dengan saya. Apakah saya akan membiarkanmu lari? Bagus kalian bisa mati bersama. Masih ada waktu. Shen Lang katanya kamu tidak kuat minum. Bagaimana bisa baru 2 gelas sudah jatuh? Kalian minum dulu, saya keluar sebentar. Baik. Kalian berdua baik-baik saja itu bagus sekali. Kak, ada apa? Kamu jemput Yaoling di perusahaan, saya masih ada urusan. Kita bertemu di perusahaan. Pisau mana? Pisau apa? Pisau yang kamu sembunyikan. Saya hanya punya pistol, mana ada pisau. Kamu pura-pura tidak tahu. Kamu tidak berani membunuh saya. Benarkah? Saya benar-benar tidak punya pisau, saya tidak bohong. Saya kasih kamu kesempatan, katakan pada saya. Siapa yang mengirim kamu? Aku tidak mungkin. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Shen Lang kamu ini. Pistol ini miliknya, aku rebut, dia pembunuh. Dia dikirim untuk membunuhku. Shen ini bukan cewek di bar tadi. Cantik begini kenapa jadi pembunuh? Kenapa bisa begini? Jangan sentuh aku. Bos Shen, kamu baik-baik saja. Yang bermasalah dia, aku sudah telepon polisi. Sebelum mereka datang darahnya belum habis. Bisa dapat barang ini pasti dia pembunuh. Das Huang, aku ingat kamu pernah kasih dia kartu namakan. Kamu berani tidur sama pembunuh yang enggak? Aku mana tahu dia pembunuh. Kasih aku 8 nyali pun aku nggak berani. Bilang siapa yang suruh kamu bunuh kakakku. Kamu sudah diikat dan terlaku, aku sarankan cepat bilang. Agar tidak menderita. Aku sarankan kamu pikir baik-baik sebelum bicara, kalau tidak aku tidak keberatan. Kasih lubang lagi di kaki satumu. Kamu diam saja di sini. Kalau kamu coba lari lagi, selanjutnya aku tembak kepalamu. Kak Jing, ikut aku keluar. Bos Shen, kamu tadi menembak.
polisi datang gak apa-apa kan? Gak apa-apa, ini termasuk pembelaan diri. Ngomong-ngomong Kak Jing, aku mau tanya sesuatu. Sang Liang jual saham, kamu tahu nggak? Apa bagus begini, kenapa Bos Zhang? Jual saham proyek Yunhai sedang naik sekarang jual, rugi banyak. Karena kakaknya. Aku dengar dari Dazuang kita sudah pakai koneksi. Urus ini tapi Hairan Group nggak mau lepas. Rencana proyek bocor lebih awal. Ganti rugi tidak bisa dihindari. Rencana proyek bocor lebih awal. Hairan Group perusahaan tua. Kesalahan sepele begini nggak mungkin dilakukan. Tapi Hairan Group bilang ini kesalahan Zhang Yong. Aku sudah konsultasi dengan pengacara bukti-bukti ini. Kita nggak ada peluang menang. Tidak boleh, Zhang Liang sudah berkorban untuk perusahaan selama ini. Akhirnya sukses sudah di depan mata. Tidak boleh karena masalah kakaknya. Kita harus cari cara sebelum kita terjerumus ke dalam jurang. Proyek Hairan Group diambil alih oleh grup bernama Xingchen Group. Kita hanya perlu menemui bosnya untuk mengetahui semuanya. Saya sudah cek grup yang disebut Xingchen Group ini. Sepertinya perusahaan cangkang yang baru didaftarkan. Nama bosnya adalah Shi Yunlong. Baik, setelah semuanya selesai kita akan temui dia. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kamu tampan dan jujur, kalau bukan karena Liao Dazuang mungkin aku akan mengejarmu. Kakak Jing, kamu tahu kamu sedang bermain api kan? Bos Shen, aku hanya bercanda. Setelah semua ini selesai, hadiahmu ini akan kubuka pelan-pelan. Kamu pikir siapa yang mengirim orang untuk membunuh saudara Shen? Orang ini sangat berani mungkin saja. Proyek Yunhai ini sangat penting. Banyak sekali orang yang terlibat dalam kepentingan ini. Orang yang tidak menang tender pasti berharap Shen Lang celaka. Kalau aku tahu siapa yang ingin membunuh kakakku, aku akan membunuhnya. Tapi gadis cantik ini. Sungguh menarik kamu bilang. Kalau kamu melayaniku dengan baik, aku tidak akan pelit padamu. Dazuang, aku tidak menyangka seleramu. Sungguh unik, kamu tahu apa? Aku punya hobi yaitu wanita dan itu. Wanita cantik, hahaha. Kamu. Kalau begitu aku akan melayanimu dengan baik, semua minggir. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Lepaskan Dazuang, lepaskan kakak Dazuang. Buka pintu. Dazuang. Lepaskan dia. Letakkan senjatamu, kalau tidak aku akan membunuhnya sekarang. Ternyata ada pisau, tadi aku seharusnya mematahkan kedua kakimu. Jangan banyak bicara, letakkan senjatamu. Shen Lang, lepaskan, aku tidak ingin mati. Biarkan aku pergi, kali ini aku akan menyerahkan tugas ini. Kamu pikir aku akan percaya pada pembunuh yang sudah mencoba membunuhku berkali-kali? Apa maksudmu? Kamu tidak perlu tahu maksudnya. Shen Lang, lepaskan dia. Dia sudah menyerahkan tugas ini. Jangan bermain-main dengan nyawaku, dia benar-benar akan melakukannya. Apakah dia melakukannya atau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Shen Lang, aku hanya punya satu nyawa. Aku tidak bisa main-main. Masih ada waktu, kamu akan baik-baik saja. Bahkan jika ada 1 dari 10 kesempatan, aku akan membunuhnya. Shen Lang, Dazuang, tidak boleh terjadi apa-apa. Dia sudah terluka, biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Dia tidak bisa lolos dari pengejaran polisi. Aku tahu apa yang aku lakukan, lepaskan. Tidak, Dazuang, tidak boleh terjadi apa-apa. Kamu melindungi Dazuang atau melindungi si pembunuh? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, sebagai saudara, kamu masih tidak percaya kepribadianku. Kalau bukan, kamu minggir. Tidak, Dazuang, tidak boleh terjadi apa-apa. Pergi kau. Sang Liang, kalian berdua cari tempat yang aman. Aku akan mengejarnya. Kakak memang benar teman sejati terlihat di saat sulit. Zhang Liang adalah saudaraku yang baik, dia jelas-jelas ingin aku mati. Bos Shen tahu si pembunuh tidak berani membunuhmu. Dia tahu apa bukan dia yang terancam. Setelah proyek Yunhai selesai, aku tidak akan main lagi dengannya. Kak Liang, kenapa tadi kamu menghentikan kakakku? Apa seperti yang dikatakan kakakku, si pembunuh itu, kamu yang sewa? Mana mungkin aku yang menyewa pembunuh, aku ada urusan. Minta bantuan Dajuang. Kamu bicara tentang Zhang Yong kan? Bos Shen tadi bilang padaku, dia akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Tidak ada jejak darah, si pembunuh tidak kabur, masih di gedung ini. Kutemukan kau.
Kali ini posisi kucing dan tikus bertukar, aku lihat kamu mau lari kemana. Kutemukan kamu kan. Ah, Aku sudah berniat menyerah dari tugas ini, kamu yang nekat datang untuk mati. Bukan salahku. Shenlang, kamu tidak kuat minum ya? Baru 2 gelas sudah mabuk. Kalian minum dulu, aku mau keluar sebentar. Dashuang, kamu bilang wakil direktur Chen di rumahmu. Cantik sekali, kamu masih juga tidak pilih-pilih ya. Ayo minum. Jangan lupa telepon aku. Jahat? pisau. Pria. Pembunuhnya bukan orang yang sama. Bos Shen, selamat ulang tahun. Shenlang, hari ini ulang tahunmu ya? Aku bilang wakil direktur Chen, kenapa hari ini misterius sekali? Hahaha, ulang tahun saudara Shenlang ya. Yuk kita minum lebih banyak. Mari kita angkat gelas bersama untuk saudara Shenlang. Selamat ulang tahun. Dazuang. Hei, Ini ulang tahunku kan? tentu saja oh. Wah, kamu memang punya selera. Malam ini milikmu. Haha, Ayo kita minum bersama. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? saya ini mahal loh. Seberapa mahal? Hahaha, saya akan bayar 2 kali lipat. Tapi, saya punya kebiasaan khusus. Bos Shen? Kebiasaan khusus apa yang kamu punya? Bos Shen, kamu ini. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, saya harap hal ini. Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu soal harga kamu. Saya akan bayar 2 kali lipat lagi. Bos Shen tidak perlu sampai kakikan. Saya ingin bermain seperti ini. Tapi Bos Shen di sini terlalu berisik. Mari kita ke tempat yang lebih tenang. Saya akan melayani kamu dengan baik. Tidak perlu, saya suka di sini. Bos Shen? Tapi saya sakit, bisakah kamu melepaskan saya dulu? Melepaskan kamu lalu membiarkan kamu membunuh saya. Bos Shen, kamu bercandakan, saya hanya ingin mencari uang dengan baik, mana mungkin melakukan hal seperti membunuh. Lalu ditangki toilet. Pistol dan topeng itu milikmu kan? Kamu sebenarnya berencana, setelah berdandan membunuh saya. Membuat alibi palsu ya dan kamu ingin pergi dengan saya setelah membunuh saya. Mudah untuk melarikan diri kan? Bos Shen? Kamu bercanda apa? Baik, kamu tahu kenapa? Saya tahu semua ini karena orang yang menyewa kamu. Sudah mengkhianatimu. Saya mengaku, katakan. Kamu ingin apa? Bertransaksi dengan orang pintar memang menyenangkan. Berikan ponselmu kepada saya ingin memastikan sesuatu. Ambil sendiri di ruangan itu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu mengikatku, bagaimana aku bisa mengambilnya? Aku harap kamu bekerja sama denganku dengan baik, kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Maaf mengganggu. Aku akan menggigitmu sampai mati. Lepaskan aku sekarang.
Lepaskan kamu dan kamu membunuhku, kamu pikir aku bodoh. Siapa orang ini? Jangan harap kamu bisa mendapatkan informasi apapun dariku. Tidak mau bicara baiklah. Kamu menelepon artinya tugas sudah selesai. Uang sisanya akan ditransfer ke kartumu. Jangan menghubungi lagi. Maaf, orang yang kamu kirim tidak bisa menyelesaikan tugasmu. Semoga mulutnya lebih keras dari tang. Aku tidak akan menyerahkanmu. Siapa kamu? Kamu mengirim orang untuk membunuhku. Masih bertanya siapa aku? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya seorang penghubung. Kamu ingin mendapatkan informasi dariku. Sama sekali buang-buang waktu. Masih tidak mau bicara. Shen Lang. Saudara Shen sedang bersenang-senang dengan ganggu dia. Bos Shen, apa yang kalian lakukan? Shen Lang, kamu ulang tahun. Wakil Direktur Chen sudah menyiapkan kue untukmu. Tidak menyangka kamu bermain sejauh ini. Terima kasih Kak Jing. Saudara Shen tidak menyangka kamu suka gaya seperti ini. Dia pembunuh, jangan mendekatinya. Pembunuh. Sayang sekali. Cantik seperti ini jadi pembunuh. Lebih baik melayaniku dengan baik. Aku pasti tidak akan mengurangi das uangmu. Benar-benar tidak menyangka. Selera kamu juga unik, jagoan. Aku ini cuma punya satu ciri khas. Suka wanita dan itu wanita cantik. Hanya dengan kamu masih ingin melawan saudara Shen. Tidak tahu diri. Lepaskan cakar anjingmu, kalau tidak aku akan membunuhnya dulu. Kemudian membunuhmu. Tidak tahu diri sampah. Shen Lang. Bukannya kamu bilang aku harus melayanimu dengan baik, sekarang aku akan melayanimu dengan baik. Serahkan kuncinya padaku. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Lepaskan das uang, berikan dia kunci. Aku menyerah dari misi ini, biarkan aku pergi. Jangan gegabah saudara Shen Lang. Cepat berikan dia kunci, aku tidak mau mati. Aku berikan padamu, kamu juga tidak akan bisa lari. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan kuncinya. Kamu datang sini bukakan untukku. Buka-buka. Cepat. Kaki. Serahkan ponselmu padaku. Cepat. Buka pintu. Shen Lang, das uang disandera, harus bagaimana? Dazuang tidak akan apa-apa, kita ikuti saja. Ada pengkhianat, hentikan aksi. Apa maksudnya? Pesan yang muncul di ponsel Dazuang. Kak Jing, kamu bisa buka ponsel ini tidak? Dia merahasiakan semuanya padaku, aku juga tidak bisa membukanya. Ada pengkhianat, aku akan menangkapnya sendiri. Hei saudara Shen Lang. Pembunuh punya cara untuk membuka borgol dibandingkan dengan tali. Lebih berbahaya, satu tidak cukup, pakai dua. Kali ini aku akan mengikatmu seperti bakcang, lihat kamu bisa lari kemana. Dibandingkan dengan bar, aku lebih familiar dengan kantor. Lebih aman di kantor. Aku keluar dulu, ada urusan. Dazuang. Ya. Pinjamkan ponselmu, aku mau telepon kantor polisi, ponselku habis baterai. Aku yang telepon deh, Hei. Serahkan ponselmu padaku. Shen Lang, kamu ngapain? Ini bukan mainan cepat taruh. Aku cuma mau pakai ponselmu untuk menelepon saja. Kamu panik apa? Aku tidak panik, aku cuma mau bantu. Bantu kamu menelepon saja. Tunggu dulu. Dazuang, ada apa di ponselmu?
Rahasia yang tidak boleh dilihat orangnya. Mana ada rahasia, aku bantu kamu menelepon. Sudah sangat menghargaimu. Jangan keterlaluan. Kita bertiga sudah bekerja sama selama 5 tahun. Semua yang kamu punya semuanya aku yang kasih. Shenlang. Aku bisa tutup mata soal hubunganmu dengan Chen Jing. Tapi kalau kamu pegang-pegang HP-ku, sama sekali nggak boleh. Liao Dazuang, aku dan Bos Shen nggak ada apa-apa. Cewek brengsek di kantor, selalu bisa akur sama siapa aja. Mungkin udah ditiduri banyak cowok. Kamu, Dazuang jangan ngomong sembarangan. Wakil Direktur Chen, bukan orang kayak gitu ngapain, kamu berpura-pura, dia sering keluar masuk kantor kamu sendiri, juga bukan orang baik. Jangan pikir aku nggak tahu Liao Dazuang, dengerin deh omonganmu sendiri. Ngomong apa sih? Kamu akhir-akhir ini, terus-terusan memujinya, sebagai wanita cantik. Mungkin udah ngiler dari dulu kamu. Aku kasih tahu aku memang suka main-main. Ngapain kamu ikut campur kasih tahu kalian? Kalau hari ini ada yang mau belain Chen Jing. Nggak mungkin. Liao Dazuang, jangan bikin ribut sama aku di sini. Masalah Jinjie nanti kita bicarakan lagi. Yang aku mau tahu sekarang adalah, pembunuh di belakang kamu ini apa kamu yang sewa? Pembunuh apa itu Dazuang yang cari Shenlang? Hal-hal kayak gini nggak bisa dianggap main-main. Main-main atau enggak kita lihat aja nanti. Shenlang, kalau kamu berani lihat HP-ku kita nggak bisa jadi teman lagi. Kamu mau bunuh aku masih berani jadi teman kamu. Shenlang. Semuanya sudah selesai, proyeknya sudah disetujui. Sang Yong tinggal nunggu bayar ganti rugi aja. Shi Yunlong bos, di balik layar grup bintang. Bahkan Jinjie pakai koneksi juga nggak bisa hubungi dia. Kamu malah punya kontaknya. Kamu ada transaksi apa sama dia? Apalagi yang sudah selesai. Aku tahu soal kakak Sang Liang. Jadi aku minta tolong orang untuk cari Shi Yunlong. Bahas soal ganti rugi Sang Liang. Mau jual saham perusahaan aku nggak mau. Lihat teman susah Shenlang. Kamu salah paham, kamu bilang Dazuang sama kita. Sudah berteman bertahun-tahun, mana mungkin dia mau bunuh kamu. Ketemu. Ini temanku yang jual asuransi. Nggak usah dihiraukan. Nomor teman gak dicatatin namanya. Ini penjual asuransi atau makelar? Atau makelar? Mas. Makelar apa sih, nggak bener nih Shenlang. Aku bunuh kamu. Apa untungnya buat aku? Kamu kan kepala proyek Yunhai. Kalau kamu mati proyek ini nggak bakal selesai. Betul Mas Dazuang bilang benar. Kalau kamu mati nggak ada untungnya buat dia. Shenlang, kamu salah paham ya. Salah atau enggak? Telepon aja langsung biar tahu. Bos Liao, tugasnya udah selesai ya? Selesai. Ternyata kamu. Bos Liao, tugasnya udah selesai ya? Selesai. Ternyata kamu. Barangnya udah siap. Semua ditaruh di tangki air kamar mandi. Targetnya Shenlang jangan sampai dia lihat. Matahari besok. Jijik. Aku kirim kalian berdua jadi pasangan sengsara. Aku sekarang di rumah Shenlang, aku kasih tahu posisi bodyguardnya. Aku kirim ke kamu. Cantik banget kok jadi pembunuh. Atau makelar. Sudah aku bilang. Nggak boleh lihat HP-ku ini buat kebaikanmu. Tapi kamu nggak dengerin ya. Baik buat aku artinya bikin aku mati. Sebenarnya mereka bisa hidup. Tapi karena kamu lihat HP-ku mereka harus mati. Hahaha, bagus. Sampai sekarang aku mau tanya satu hal. Sebelum aku mati biar aku mati dengan jelas. Geledah. Hahaha. Kamu memang teliti banget.
Nggak ada cara lain berurusan dengan orang pintar kayak kamu. Aku harus lebih hati-hati. Masalah Zhang Yong apa kamu yang lakuin? Hahaha, memang kamu Shenlang. Aku sembunyiin begitu rapi kamu masih ketemu. Bagus. Aku yang menyuruh orang mendekati Sang Yong. Sengaja membocorkan proyeknya. Dan yang mendaftarkan perusahaan untuk proyek mereka. Itu juga orangku. Xie Yunlong. Hari ini aku yang bertindak. Tepat waktu ya, kalau tidak. Yang mati pasti aku. Kenapa? Tentu saja demi uang. Proyek Yunhai. Masih belum cukup buatmu untung. Siapa bilang dapat proyek Yunhai, tidak bisa punya lebih banyak? Aku merancang Chang Yong. Sebenarnya karena aku yakin dengan proyeknya. Tapi tidak disangka Sang Liang diam-diam membantu Sang Yong. Menjual saham jadi begini. Kita berdua punya 40% saham. Musau, tinggal kamu seorang. Tapi sialnya si Jalang itu malah berpihak padamu. Jadi hanya dengan kematianmu, aku bisa tenang. Kamu benar-benar licik ya. Gimana lagi proyek Yunhai ini? Sangat menggoda setiap kali aku berpikir harus berbagi denganmu. Hatiku jadi tidak enak. Agar aku tidak merasa tidak enak, maka kalian yang harus merasa tidak enak. Liao Dazuang, kamu terlalu keji. Shenlang menganggapmu saudara. Benar-benar salah lihat. Tidak apa yang penting kalian sinua akan Kalau mari. kamu mau membunuhnya, bunuh aku dulu. Kau tahu tidak, yang paling kubenci adalah sifatmu seperti ini. Aku ini pacarmu. Tapi kau malah membela pria lain. Si pengkhianat, jangan jadikan aku alasan kau mengancam orang tuaku. Agar aku bersamamu hanya demi sahamku. Aku beritahu kamu, meskipun aku mati, kamu tidak akan dapatkan sedikit pun. Ini bukan urusanmu. Hak waris saham perusahaan bisa diberikan kepada siapa saja. Kalau aku tidak bisa mengendalikanmu, aku masih bisa mengendalikan orang tuamu. Liao Dazuang ternyata dari awal. Kamu sudah merencanakan semua ini. Aku tahu batas kemampuanku. Aku tidak punya koneksi, tidak punya jalan, hanya mengandalkan diriku. Sama sekali tidak mungkin mendapatkan proyek Yunhai. Tapi kamu berbeda, kamu masih muda. Penuh semangat, aku melihat potensi yang tak terbatas padamu. Makanya kamu memilihku. Benar, jadi aku memilihmu. Lalu masuk ke dalam hidupmu. Aku ini punya satu kelemahan. Apapun urusan perusahaan besar atau kecil, aku malas mengurusnya. Aku suka menunggu sampai buahnya matang. Lalu langsung memetiknya. Itu terasa sangat memuaskan. Apa yang ingin ku tahu sudah ku ketahui. Tembak dan bunuh aku. Tidak buru-buru sekarang. Masih ada waktu. Aku sangat suka mengobrol denganmu. Menginjak orang sepertimu di bawah kakiku. Aku merasa sangat puas. Bukankah kamu pembunuh bayaran? Tembak aku sampai mati. Kenapa? Tidak punya keberanian itu? Aku hanya melakukan pekerjaan dengan bayaran. Orang yang memutuskan hidup atau matimu bukan aku. Liao Dazuang, aku tidak takut mengatakannya padamu. Sebenarnya Kak Jing sudah tidur di ranjangku. Hanya saja Kak Jing tidak mau membongkarmu. Meski aku mati, aku akan tetap membuatmu bertemu nasib buruk. Shenlang. Persis seperti warna pakaian ini. Shenlang. Daya tahanmu minum ternyata tidak bagus, juga ya, baru 2 gelas sudah tumbang. Kalian lanjutkan minum dulu, aku keluar sebentar. Oh baik. Kalau begitu mari kita mainkan hahaha. Ngeri, akhirnya kembali juga. Terakhir aku tidak mati, sekarang giliran kalian. Semakin sering semakin mudah saja menangkapmu. Shenlang, buka untukku, buka. Bukankah kamu sangat mahir memotong? Kali ini aku biarkan kamu potong sepuasnya. Jangan terburu-buru, sebentar lagi Liao Dazuang datang. Ada yang menemanimu. Bos Shen, ada apa ini? Bukankah dia orang dari bar itu? Kenapa dia ada di sini? Dia adalah pembunuh bayaran, dikirim orang untuk membunuhku. Pembunuh bayaran? Tidak mungkin. Gadis secantik itu, mana mungkin jadi pembunuh bayaran? Itu harus ditanyakan pada Liao Dazuang. Kalian awasi dia jika dia berani memotong tali. Pukul sampai mati, aku akan mengejar Liao Dazuang. Liao Dazuang, kamu tidak bisa lari.
Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak memanfaatkannya. Jangan salah paham. Salah paham? Kamu membawa orang untuk menipu. Proyek Zangyong adalah kesalahpahaman. Atau kamu menyuruh orang untuk membunuhku itu kesalahpahaman. Bagaimana dia bisa tahu Wah Shen? Jangan salah paham. Sangyong, aku tidak kenal dia dan pembunuh itu, aku bahkan lebih tidak kenal. Kamu bilang kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Mana mungkin aku menipumu? Ya kalau aku tidak pernah melihat sisi gelapmu, aku tidak akan percaya semua ini adalah ulahmu. Menginjak orang seperti kamu, aku merasa sangat puas. Sudah Shen Lang. Jangan pukul lagi, nanti ada yang mati. Kamu bilang jangan pukul ya jangan pukul. Waktu kamu menyuruh orang membunuhku, kenapa tidak bilang ada yang mati? Waktu kamu merusak proyek Zangyong, kenapa tidak bilang itu? Waktu kamu merencanakan jebakan untuk kami, kenapa tidak bilang itu? Aku salah. Aku sudah buta, maafkan aku. Sekarang kamu minta maaf. Sikap sombongmu dulu mana? Membuatku terjebak dalam lingkaran setan ini. Semua karena kamu. Katakan semua yang kamu tahu, kalau tidak, aku akan membuatmu mati sekarang. Aku bilang. Shen Lang ini bagaimana bisa? Setelah kamu dengar, kamu akan mengerti semuanya. Hahaha, aku mengaku. Masalah Zangyong, aku yang menyuruh orang membocorkannya. Dan menyuruh orang membunuhmu. Juga aku demi proyek Yunhai. Aku salah. Hahaha, benarkah? Kakakku orang yang baik. Kamu membuatnya hancur. Aku akan membunuhmu. Zhang Liang. Aku akan membunuhmu. Zhang Liang. Setelah dia masuk, gunakan sahamnya untuk menutupi kerugian kakakmu. Liao Dashuang. Aku menganggapmu saudara. Aku benar-benar buta. Mencari orang sepertimu yang tidak tahu balas budi. Kau sudah membuat kakakku menderita begitu parah. Kakakku begitu baik padamu. Bagaimana kau bisa tidur nyenyak dengan hati seperti itu? Tenang saja, apa yang telah dia lakukan. Setengah hidupnya yang tersisa. Dia tak akan pernah bisa keluar lagi, Kak Jing. Kau juga bebas sekarang, tidak perlu lagi terancam olehnya. Terima kasih. Tunggu sampai orang-orang dari Biro Keamanan datang, itu saja cukup. Oh. Dan ternyata mereka cantik, hahaha. Memang benar di sini. Terima kasih atas kerjasamanya, silakan ikut kami membawa rekaman CCTV. Untuk kembali dan menjalani investigasi. Baiklah, aku akan segera mengambilnya untukmu. Hei, tunggu sebentar, aku ikut denganmu. HM. Baiklah. Ngomong-ngomong Shen Lang, maaf ya. Ulang tahunmu hari ini berantakan. Aku sebenarnya sudah menyiapkan kejutan di bar. Aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Kak Jing, aku sudah menerima hadiah darimu. Kapan kau menerimanya? Aku sudah menerimanya berkali-kali. Setiap kali aku sangat senang. Bukankah kau memutuskan untuk memberikan dirimu sendiri sebagai hadiah untukku? Bagaimana kau tahu? Kau tebak saja, ayo pergi. Kau bilang kau terjebak dalam lingkaran ini berkali-kali. Apa yang akan terjadi setelah ini? Waktu sudah memasuki hari kedua hari ini. Aku pikir sudah saatnya melepaskan diri dari siklus sial ini. Ini sangat aneh. Kau percaya padaku kan? Aku percaya padamu. Ada kamera pengawas di sini. Nanti ini juga bakal jadi bukti. Bos Shen. Kenapa kau ada di sini? Aku datang untuk mengambil salinan rekaman CCTV. Kenapa kau masih di sini malam-malam begini? Oh, hari ini, bagian pemeliharaan bilang. Beberapa CCTV di beberapa lantai rusak, aku naik untuk mencatatnya. Rencananya besok akan melapor untuk diperbaiki. Lantai berapa? Lantai 12. Kebetulan sekali.
Siang tadi aku lihat memang lantai 12. Jangan maju lagi, dia ada di kantor ini. Chen Gan major lagi. Tidak. Pembunuhnya punya kaki tangan lain.